grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan dengan seefektif mungkin. Pada awalnya, desain grafis diterapkan untuk media-media statis seperti buku, majalah, dan juga brosur. Pada masa pendudukan Belanda, pemerintahannya pernah menunjuk beberapa seniman untuk melakukan studi landscape di Indonesia untuk merekam eksotisme negara ini yang kemudian dituangkan dalam karya lukisan yang berkesan romantis dan beberapa teknik cetak seperti wood, engraving, dan litografi. Pada tahun 1970, tumbuh perusahaan-perusahaan desain grafis yang sepenuhnya dipimpin oleh desainer grafis. Berbeda dengan biro iklan, perusahaan-perusahaan ini mengkhususkan diri pada desain-desain non-iklan. Beberapa di antaranya adalah Vision oleh Karnadi Mardio, Grafik Grapos Indonesia oleh Wargiono Sunarto, Jojo Guzali, Esprinka, dan Prianto Sunarto. Lalu ada Citra Indonesia oleh Cahyono Abdi dan Henry Kardinata, dan juga ada Gua Grafik oleh Gauri Nasution. Di Bandung, sebelumnya sudah ada desain center Desenta yang didirikan pada tahun 1973, antara lain oleh Adepi Rose, Sutanto, Prianto Sunarto, yang walaupun lebih mengandalkan pada disiplin seni grafis, juga menangani beragam produk desain grafis, mulai sampul buku, kartu ucapan, logo, kalender, pameran, dan elemen statis gedung. Tahun 1980. Periode awal 1980 mencatat perkembangan jumlah perusahaan desain grafis yang cukup signifikan. Art menjadi tren waktu itu, sejalan dengan perkembangan ilustrasi dunia maju. Majalah Tempo dan Zaman adalah dua penerbitan yang mengakomodasi teknik untuk sampulnya. Airbrush pen, pensil, kuas cutter, kogam, spray mount, dan huruf gosok, lead traced, atau mekanorma adalah alat-alat yang lazim bertengger di meja kerja desain waktu itu. Salah satu desainer yang mempopulerkan aliran pop art dengan teknik airbrush adalah Tony Tantra. Tony bersama Haris Purnama dan Gendut Rianto dulunya pengisi rubrik pop art di majalah Aktuya dengan editor tamu Jim Supangkat. Tahun 1990. Pada periode ini, banyak pihak yang kekeh menyuarakan seni grafis konvensional lebih bernilai daripada seni grafis dengan media cetak mutakhir, dengan anggapan terlalu mudahnya reproduksi yang ditawarkan media cetak baru yang dicobok teknologi hingga dianggap makin menjauhkan dan membeli jarak seniman dari karyanya. Selain perkembangan historikal di atas, hal menarik yang terlihat pada perkembangan seni grafis Indonesia juga tampak pada dialog Jogja-Bandung yang selalu hangat dibicarakan sampai saat ini. Seperti pada seni lukis, seni grafis pun mulai menampakkan kecenderungan karya yang berbeda antara seniman Jogja dan Bandung. Secara umum, dari masa Sudiono, Bapak Seni Lukis Modern Indonesia, kecenderungan Mazek kedua kota ini memang berbeda. Jogja yang melekat dengan kaitan seni dengan kehidupan sosial masyarakat, dan Bandung dengan perayaan modernisme pada karyanya. Pun para akademi seni yang dikembangkan oleh kedua kelompok seniman yang memiliki perbedaan visi ini. Sekolah Guru Gambar yang kemudian menjadi ITB dan ASRI yang kemudian menjadi ISI Jogja. Khususnya pada seni grafis, kecenderungan penggunaan media pun mulai terlihat. Hal ini boleh jadi disebabkan oleh ketersediaan mesin cetak dan alat pendukung lainnya dalam berkarya seni grafis. ITB dikenal sebagai institusi yang memiliki mesin terlengkap di Indonesia, melahirkan seniman yang diberi kesempatan lebih untuk mengeksplor teknis grafis. Sementara di Jogja, kalangan mesin cetak datar dan kurang fungsionalnya mesin cetak dalam kemudian mengantarkan seniman untuk amat meneliti teknik cetak tinggi. Gauri Nasution. Gauri Nasution adalah seorang gitaris dan perancang grafis kebangsaan Indonesia. Gauri adalah gitaris kelompok musik
Gipsy yang ngetop pada era 70-an. Ia merupakan lulusan seni rupa Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta LPKJ, sekarang Institut Kesenian Jakarta LKJ, dan komersial ART di area Institute School di New York, USA, Kencana di dunia desain grafis Indonesia dimulai sejak 1980 dan mendirikan studio Guai Grafis yang berfokus pada desain grafis, promosi dan komunikasi. Ia juga kini dipercaya sebagai salah satu Dewan Penasehat ADGI. Sebelumnya pada tahun 1990 hingga 1994, Glorin Nasution menjadi anggota American Institute of Graphic ART, Amerika Serikat, sebuah organisasi nirlaba yang bergerak dalam pengembangan desain dan desainer grafis khususnya di Amerika. Teo Sutanto adalah seorang seniman grafis, desainer grafis, dan kartunis Indonesia. Ia lahir di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 22 Juni 1952. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1975. Teo Sutanto mulai berkarya seni grafis sejak masih di bangku kuliah. Ia sering mengikuti berbagai pameran seni grafis baik di dalam maupun di luar negeri. Karya-karyanya telah diakui secara internasional dan dipamerkan di berbagai museum dan galeri seni di seluruh dunia. Teo Sutanto juga aktif sebagai desainer grafis. Ia pernah bekerja di berbagai perusahaan desain grafis termasuk Tempo, Kompas, dan Jarum. Ia juga pernah menjadi dosen di Institut Kesenian Jakarta. Karya-karya Teo Sutanto dikenal dengan gayanya yang unik dan khas. Ia sering menggunakan teknik cukil kayu dan cetak saring dalam karya-karyanya. Karya-karyanya juga sering menggambarkan tema-tema alam kehidupan sehari-hari dan budaya Indonesia. Dan ini adalah karya Teo Sutanto.